Sebagian besar tujuan seorang investor pasti ingin di usia tua nanti bisa menikmati hidup, beribadah, melakukan hobi, menimang cucu, dan sesekali liburan tanpa harus bekerja, apalagi merepotkan anak dan keluarga. Namun tidak jarang, sebagian orang justru masih harus bekerja keras untuk mencari nafkah di usia tua. Ini karena mereka tidak menyiapkan tabungan pensiun sejak dini. Padahal jika persiapan tabungan pensiun dilakukan sejak dini, maka bisa mencapai target usia pensiun dengan dana yang memadai, apalagi nilai mata uang secara terus-menerus akan tergerus inflasi. Akibatnya nilai uang yang saat ini dinilai besar, dalam beberapa tahun mendatang nilai uang itu menjadi kecil akibat tergerus inflasi. Sebenarnya pensiun itu apa sih? Pensiun adalah ketika seseorang memilih untuk meninggalkan dunia kerja secara permanen. Normalnya sih banyak orang memutuskan untuk pensiun ketika mereka berumur 50 tahun ke atas. Kedengarannya masih lama ya, tapi jangan salah, usia 50 tahun sangat dekat. Apalagi bagi teman-teman yang saat ini sudah menginjak usia 30 tahun, hanya tinggal 20 tahun lagi. Terus gimana? Apakah udah telat? Gak ada kata terlambat untuk memulai atau merencanakan dana pensiun. Namun sebagai seorang investor, kamu harus teliti dan memiliki rencana yang tepat agar waktu dan dana yang tersedia saat ini tidak masuk ke dalam rencana investasi yang salah hingga gagal mengumpulkan dana pensiun nantinya. Jadi untuk pensiun yang harus direncanakan apa? Simpelnya, perencanaan pensiun adalah apa yang dilakukan seseorang untuk mempersiapkan kehidupan setelah pekerjaan yang dibayar berakhir. Ada beberapa fase persiapan untuk pensiun, yaitu 1. Di awal kehidupan kerja seseorang, biasanya perencanaan pensiun adalah tentang menyisihkan cukup uang untuk pensiun. 2. Di saat pertengahan karir kamu bisa menentukan target pendapatan atau aset tertentu, lalu kamu bisa mengambil langkah-langkah berikut untuk mencapai contoh seperti rumah, lokasi tinggal, dan sebagainya. 3. Ketika sudah saatnya kamu pensiun, kamu sudah bisa menikmati akumulasi dari aset yang sudah kamu kumpulkan selama ini, dan bahkan bisa membuat aset tersebut memberikan kamu keuntungan. Mungkin saat ini kamu ada di fase kedua dari persiapan pensiun kamu. Lalu bagaimana? Rencana investasi apa yang bisa digunakan untuk meraih target pensiun kita? Salah satu cara yang populer dan sudah saya gunakan adalah menabung saham dengan cara DCA. Apa itu DCA? DCA atau yang disebut dengan dollar cost averaging adalah menabung secara konsisten tanpa memperdulikan naik atau turunnya harga saham dan tanpa peduli kondisi ekonomi. Kunci dari metode investasi DCA adalah disiplin. Metode ini cukup baik karena mampu menghindarkan investor dari kecemasan dan keserakahan yang dipengaruhi fluktuasi harga saham yang berada di pasar. Jadi, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyisihkan beberapa persen gaji bulanan kamu dan investasikan dana tersebut di saham pilihanmu pada tanggal-tanggal yang telah kamu rencanakan di awal. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham, terutama saham luar negeri, dapat menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia. Kalian bisa berinvestasi di GoTrade Indonesia mulai dari $1 atau sekitar Rp15.000 saja. Kita bisa membeli saham dengan sistem fraksional di aplikasi GoTrade Indonesia yang mana bisa kamu download di Play Store maupun App Store. Jika belum punya akunnya, bisa registrasi dengan memasukkan invitational code 314155 agar mendapatkan tambahan bonus sebesar $2. GoTrade Indonesia saat ini sudah didukung oleh Valbury Asia Futures dan sudah terdaftar di bawah pengawasan Bapepti serta sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Kominfo. Di GoTrade Indonesia, kamu juga bisa menganalisis sendiri saham-saham yang ingin kamu koleksi dengan menggunakan fitur candlestick, analyze ratings, price target, expected returns, risk benchmark, dan juga company earnings. Namun, menurut teman-teman bagaimana? Strategi tersebut udah bagus atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, disclaimer dulu. Saham-saham yang disebutkan di video ini hanya bersifat edukasi. Segala keputusan jual beli menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Intinya selalu do your own research ya.
See you on the next video dan semoga membantu.